Innalillahi wa innalillahi raji'un. Ada bobotoh yang meninggal sekaligus juga kembali terjadi kerusuhan yang melibatkan bobotoh Persib Bandung atau supporter Persib di laga PSS Sleman melawan Persib semalam. Saya bingung harus seperti apa lagi kita mengedukasi beberapa saudara supporter Persib Bandung ini agar tidak melanggar aturan. Yang harus disalahkan siapa? Manajemen kah? Supporter kah? PT LIB kah? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Di sisi lain, kita senang karena Persib Bandung kembali mendapatkan poin setelah laga yang begitu berat untuk mengalahkan PSS Sleman. Di sisi lain juga ada kabar duka, di mana kerusuhan, ada juga korban meninggal. Tapi saya harapkan bobotoh semua untuk menonton video ini sampai akhir. Karena sekali lagi saya membuat akun YouTube ini salah satunya untuk mengajak perdamaian kepada semua supporter di Indonesia. Dan tentu juga edukasi untuk kita selaku supporter Persib Bandung. Jangan sampai ada hal-hal yang multitafsir, salah persepsi, karena banyak sekali hoak-hoak yang beredar di luaran sana. Kita berusaha rangkum pembahasan ini, korban meninggal sekaligus kerusuhan berdasarkan data-data yang valid, sekaligus juga pernyataan dari kepolisian. Yang pertama soal korban yang meninggal. Bisa dipastikan bobotoh insya Allah ini valid bahwa korban yang meninggal itu tidak termasuk ke dalam kasus yang kerusuhan. Jadi itu beda kasus ya, antara kerusuhan dan korban meninggal itu beda kejadian. Yang pertama kita tentu ucapkan bela sungkawa kepada supporter Persib Bandung ini dan juga kepada keluarga. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya dan juga diberikan kebahagiaan di alam kuburnya. Mudah-mudahan juga selalu diberikan kesabaran untuk keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena supporter ini berasal dari Bandung, kalau saya gak salah lihat dari KTP-nya itu dari Margahayu, dan umurnya itu baru 18 tahun. Jadi kronologisnya yang berasal dari kepolisian, yang didapat dari teman-teman beliau juga. Jadi beliau itu memang away ke Sleman, maaf bukan ke Sleman, ke Solo untuk mendukung Persib Bandung gitu kan. Dan dia katanya berangkat duluan dibandingkan teman-teman yang lain karena memang dia ini ingin jalan-jalan dulu ke Yogyakarta. Nah setelah sampai di Yogyakarta duluan, pada akhirnya di hari H ingin menonton Persib, dia sewa motor dari Jogja untuk berangkat ke Solo untuk mendukung Persib Bandung. Jadi ini adalah murni kecelakaan ya, bukan karena kerusuhan. Kematian ini murni karena kecelakaan, sekali lagi bukan karena kerusuhan. Dan kecelakaan kendaraan bermotor, jadi bukan mobil gitu. Karena ini udah dipastikan kalau beliau tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kerusuhan. Nah ini udah clear ya bobotoh untuk masalah meninggal itu. Nah sekarang saya bahas soal kerusuhan. Jadi kabarnya terjadi kerusuhan antara supporter Persib Bandung bobotoh dan juga supporter PSS Sleman. Awalnya sebenarnya adem ayem aja, nggak terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Cuman mulai sedikit mungkin diduga supporter PSS Sleman ini, beberapa supporter atau oknum ini terpincut emosinya setelah gol kedua Persib Bandung yang menyamakan kedudukan. Bukan menyamakan kedudukan, mengembalikan keadaan maksud saya. Karena kan Persib kalah dulu 1-0, 1-1 dan akhirnya 2-1. Dan kejadian kerusuhan ini katanya terjadi di luar stadion. Nah, ada yang bertanya juga, Kang, apakah ini yang dilihat di TV? Ada supporter yang keluar tuh kan menit keberapa ya? Menit udah akhir-akhir kalau saya gak salah, ada supporter yang turun ke bawah katanya mengejar bobotoh. Nah kalau soal itu saya jujur aja ini masih simpang siur, apakah dimulai dari situ atau enggak. Cuman yang saya validasi memang terjadi kerusuhan, cuman di luar stadion dan juga udah diamankan oleh kepolisian. Ini jadi ada hal yang menarik ya bobotoh. Yang pertama menarik itu jelas kita tidak mendukung hal-hal seperti ini karena mau tidak mau walaupun kasarnya salahnya supporter PSS Sleman, tapi dengan bobotoh dengan supporter Persib Bandung datang ke Solo ini untuk away nonton Persib itu udah salah banget. Itu udah salah, kita harus akui karena itu melanggar aturan. Terlepas dari kontroversi
kebijakan ini yang kurang tepat lah dan segala macamnya. Kita harus akui seharusnya Bobotoh berusaha saja untuk bisa menjaga diri kalian masing-masing, mencintai Persib Bandung, juga menyayangi Persib Bandung, mendukung Persib Bandung dengan mengikuti peraturan. Karena memang sampai saat ini peraturan untuk supporter tim tamu datang untuk away itu masih tidak diperbolehkan. Jangan ada alasan, kemarin juga kan The Jackmania saudara kita datang ke saudara kita yang lain, ke Bonek Mania. Enggak, itu jangan dijadikan alasan. Ini bagi saya kembali ke diri kita sendiri, kembali ke SDM kita sendiri. Alangkah lebih baiknya mungkin jika seandainya kita itu bisa mengikuti peraturan, karena ini demi kebaikan Persib Bandung. Saya mengerti ada beberapa supporter Persib Bandung di luar sana yang begitu cinta kepada Persib Bandung. Dan salah satu bentuk cintanya dengan mendukung Persib Bandung bermain dimanapun. Saya akui itu. Tapi please lah, mungkin untuk saat ini mohon dulu, jika ada hal-hal peraturan yang memang tidak memperbolehkan, alangkah lebih baiknya ditaati terlebih dahulu. Jika seandainya nantinya sudah diperbolehkan juga, mudah-mudahan kalau seandainya away kayak gini nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau seandainya memang malah mengancam keamanan, lebih baik menurut saya jangan away. Ada atau tidak pun peraturan ini. Dan ini juga sekali lagi tidak bisa kita salahkan yang lain. Misalkan ya kemarin aja The Jack dan buka mata aja, supporter lain juga banyak kok yang away, bukan hanya Bobotoh saja. Kalau itu udah salah, jangan diikutin. Ngapain diikutin? Jangan mentang-mentang ada, walaupun itu salah kita ikutin. Enggak, jangan ikutin yang salah dong. Ayolah, kita sama-sama, karena kita juga sama-sama mencintai Persib Bandung. Kita juga sama-sama mencintai diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Dan ke hal yang menarik bagi saya, yang kedua, ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian, karena pihak kepolisian udah turun tangan juga ya dengan masalah ini, katanya sangat terkejut. Banyak juga supporter Persib Bandung yang datang ke Sleman, bahkan disinyalir sampai 1000 bahkan lebih katanya. Jadi bukan ratusan lagi, 1000 bahkan lebih. Dan mereka juga ditanya, dari mana dapat tiket? Kan seharusnya tiket itu nggak dijual ya kalau untuk supporter tim tamu gitu kan. Dari mana ini dapat tiket? Ya memang ada yang ngejual. Nah ini memang harus ditelusuri lebih lanjut sebenarnya. PSSI atau juga PT LIB harus lebih cekatan dan juga lebih selektif. Bukan hanya tentang kejadian ini, mungkin juga kejadian supporter-supporter tim tamu lain, klub lain yang datang untuk away gitu kan. Apakah ada pihak PT LIB kah yang main-main dengan tiket, ataukah ada pihak Pampel kah? Kita nggak tahu, karena mereka jelas-jelas dapat tiket. Dan juga katanya mereka ini dapat tiket bukan tiket umum, tapi tiket jalur khusus. Kalau jalur khusus kan itu lebih spesifik lagi ya. Saya nggak tahu, cuman menurut kepolisian memang ada tiket yang dijual sengaja kepada mereka. Nah ini harus ditelusuri, dan juga tentunya sekaligus PR untuk PT LIB dan juga PSSI agar semuanya baik-baik saja. Karena kita nggak bisa saling menyalahkan juga. Kita nggak bisa juga nyalahin PT LIB atau pihak Panpel juga. Kalau SDM kitanya bagus, misalkan Panpel atau PT LIB ngasih bocoran untuk nih tiket nih mau dijual buat tim tamu. Kalau SDM kitanya bagus, oh enggak, ini melanggar aturan, enggak boleh, enggak akan terjadi juga. Di sisi lain juga, kalau seandainya supporter Persib Bandung kekeh ingin nonton away atau supporter tim lain ingin nonton away, kalau memang Panpelnya, PT LIB-nya benar-benar selektif dan tegas, enggak ada untuk supporter tim tamu yang datang, ya mereka juga enggak akan bisa masuk. Mungkin hanya depan stadion dan sisanya pulang kembali. Bisa saja seperti itu. Jadi kita nggak bisa saling nyalah-nyalahin. Intinya kembali kepada diri sendiri saja. Ayo benahi semuanya, karena hal seperti ini bukanlah hal yang baik. Kalau menurut saya melanggar aturan itu bukanlah hal yang bagus untuk siapapun. Dan demi kebaikan Persib Bandung, demi kebaikan supporter seluruh Indonesia, ayolah perbaiki diri kita sendiri dengan menyalahkan diri sendiri, bukan yang terdahulu itu menyalahkan orang lain. Dan kalau ditanya apakah akan ada sanksi, kalau menurut saya sih akan ada sanksi. Kalau menurut saya ya, apalagi ini katanya kabarnya oleh pihak Panpel dan juga kepolisian akan dilaporkan ke PSSI. Jadi pastilah ini akan ada sanksi kalau menurut saya. Dan mudah-mudahan aja hal seperti ini tidak kembali terjadi, karena ini mencederai sepak bola Indonesia. Lagi-lagi seperti itu. Segitu dulu Bobotoh. Assalamualaikum.